Selamat pagi jemaat doa pagi. Hari ini kita mau siapkan hati kita mau menyembah Tuhan sebelum kita mendengarkan pesan Tuhan. Mari kita mau sama-sama menyembah Tuhan. Yes, oh Jesus. Naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Thank you Jesus. Kami naikkan syukur di hadapan-Mu Tuhan. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mari sekali lagi katakan, ku naikkan syukur, ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Segala puji, segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Angkat tanganmu, katakan segala puji, segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan.
Kau yang kami sembah di tempat ini, Kau yang kami tinggikan. Yesus, Kami agungkan Engkau Bapa. tiada yang Kami lain hanya sembah Kau, Yesus. Marilah Roh Kudus Tiada yang mengalir dalam lain. hati kami. Ya Rabatakana ya Ralamas, Rabatakana ya Ralamas. Kami siapkan hati kami Tuhan. Kami siapkan hidup kami Yesus. Rabatakana ya Ralama Kami ya Ralama ya Ralama ya Ralama ya Ralama Takana. Yesus yang kami sembah. Kami hanya mau Engkau Yesus. Kirala Kami hanya mau maya Engkau syukiri biri lama ya rama rama. Rabatakana ya Ralama Kira maya se rama ya rama rama. Yesus Tuhan. Haleluya Jesus. Kibarabatakana ya Ora Ralama ya rama ya Ralama se Takana. rama ya rama. Ajaib Engkau Yesus. Kira maya Barabatakana ya Ralama ya Ralama Takana ya Ralama. Sikiarabatakana ya Ralama ya Ralama ya Ralama. Sabini biada batakana ya Ralama ya Ralama. Kami mau menghampiri tahtamu Bapa. Kami dibiatakan ya Ralama ya Ralama takana ya Ralama. Sabini biatakan ya Ralama. Kami mau cari wajah-Mu Tuhan. Kami mau cari wajah-Mu Yesus. Kibarabatakana ya Ralama rabatakana ya Ralama rabatakana ya Ralama. Sabini bitikiana ya Ralama. Puji Sikarabatakana. syukur bagimu. Yes Jesus. Ku tinggikan nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagi-Mu. Yes Jesus. Terpujilah nama-Mu, Yes, Lord Jesus. segala puji syukur bagi-Mu. Ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu, Segala puji, segala puji syukur bagi-Mu. Ku tinggikan nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu, segala puji, segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Terpujilah Tuhan Tuhan Allah yang berkuasa, dulu sekarang dan selamanya. Terpujilah Tuhan Allah yang berkuasa, yang berkuasa selamanya. Sekali katakan terpujilah Terpujilah Tuhan Allah yang berkuasa. It's always you, Jesus. dulu It's always sekarang you, dan Jesus. selamanya. Kami dibiatakan ya Ralama ya Ralama Terpujilah Tuhan Allah yang berkuasa, yang berkuasa selamanya. Sekali katakan terpujilah Terpujilah Tuhan Tuhan Allah yang berkuasa,
dan selamanya. Terpujilah Tuhan Allah yang berkuasa, yang berkuasa selamanya, yang berkuasa selamanya, yang berkuasa selamanya. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami bersyukur buat hari ini. Kami mengucap syukur buat kesempatan yang Tuhan berikan. Kalau ada satu pribadi yang kami nanti-nantikan, biar itu hanya Yesus saja. Kalau ada satu pribadi yang kami tunggu-tunggu, biar itu hanya Yesus saja. Tidak ada satu pribadi yang lebih indah di tempat ini selain Yesus. Kami rindu mendengar satu pesan yang Tuhan mau sampaikan. Kami mau Tuhan hati kami ini disusun ulang seperti apa yang Tuhan mau. Bukan seperti apa yang kami mau Tuhan. Kami mau duduk diam, kami mau rindu mendengar apa yang Tuhan mau gerakkan dalam kehidupan kami. Dalam hari ini, dalam minggu ini, dalam bulan ini, maupun dalam tahun ini. Mari Bapa, mari Allah Roh Kudus berbicara luar biasa melalui acara hari ini di doa pagi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang percaya dan berkati sama-sama katakan, amin. Shalom Jemaat Doa Pagi, senang sekali bisa berjumpa dengan Anda sekalian. Hari ini kita akan sama-sama mendengarkan satu pesan Tuhan yang juga saya dapatkan ketika saya bersaat teduh. Ketika saya bersaat teduh, seringkali saya mendapatkan hal-hal baru. Seringkali Tuhan itu berbicara juga lewat saat teduh yang kita naikkan. Karena itu jangan tinggalkan saat teduh ya. Jangan tinggalkan waktu doa kita di tahun menabur doa, juga menuai sukacita. Pastikan Anda menabur sesuatu. Supaya nanti di akhir tahun Anda juga menuai sesuatu. Kalau Anda menantikan tuainya dan hari ini Anda tidak menabur apa-apa, maka Anda juga tidak bisa bertanya nanti saya menuai apa. Karena itu pastikan hari ini kita menuai sesuatu, kita menabur sesuatu. Mari kita buka di kitab Amsal. Ada banyak hikmat yang Tuhan mau sampaikan melalui kitab Amsal. Karena memang kitab Amsal ini berisi hikmat. Saya memberi judul pada hari ini dengan kemenangan ada di tangan Tuhan. Mari kita mau buka di Amsal 21 ayat yang ke-31. Firman Tuhan mengatakan, kuda diperlengkapi untuk hari peperangan, tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Saya baca sekali lagi. Kuda diperlengkapi untuk hari peperangan, tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Puji Tuhan ya. Hari ini kita mau sama-sama setuju bahwa kemenangan itu miliknya Tuhan. Tuhan itu berdaulat atas kemenangan setiap hidup kita. Kita mau sama-sama mengerti bahwa apapun yang kita hadapi, apapun progres, apapun yang kita sedang hadapi, mungkin kita sedang kerjakan, hanya Tuhan yang punya kemenangannya, hanya Tuhan yang berdaulat punya kemenangannya. Kita itu hanya taat saja berada di tempat kita, karena kemenangan itu hanya milik Tuhan. Tapi ada satu pesan kuat yang Tuhan sampaikan melalui ayat yang singkat ini. Kuda diperlengkapi untuk hari peperangan, tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Ketika saya baca firman Tuhan ini, asalnya saya mengertinya, oh ya sudah kalau memang kemenangan itu ada di tangan Tuhan, ya sudah kita itu pasrah saja ya sama Tuhan. Tapi ternyata ada satu hal yang Tuhan pesankan dan ternyata menjadi satu pesan kuat yang merema dalam hidup saya. Bahwa Tuhan itu mencintai persiapan. Kenapa saya katakan demikian? Karena ayat firman Tuhan ini dikatakan bahwa kuda diperlengkapi untuk hari peperangan. Ketika sebuah kota atau sebuah kerajaan menghadapi peperangan, dan mereka mempersiapkan kudanya, saya yakin bahwa kerajaan atau kota tersebut mempersiapkan yang terbaik dari pasukan perangnya. Karena pada zaman itu, kuda ini adalah alat perang yang cukup mewah pada zaman itu. Karena ketika negara itu punya pasukan berkuda, ketika negara atau kerajaan itu memiliki kereta berkuda, maka kerajaan itu akan menjadi kerajaan yang diperhitungkan ketika menghadapi sebuah peperangan. Jadi ketika firman Tuhan mengatakan kuda diperlengkapi untuk hari peperangan, saya yakin pasti bahwa negara atau kota yang sedang menghadapi peperangan ini, mereka mempersiapkan peperangan mereka sebaik-baiknya. Dikatakan kuda diperlengkapi untuk hari peperangan, itu berarti bahwa pemilik atau raja yang memiliki kerajaan tersebut tidak mengambil remeh peperangan tersebut.
Mereka tetap mempersiapkan peperangan mereka sebaik-baiknya. Mereka tidak menganggap bahwa peperangan ini peperangan yang remeh. Jadi mereka tidak berpikir bahwa ya sudah kalau memang perang ya sudah pakai pasukan seadanya. Tapi kerajaan ini mempersiapkan satu hal yang baik. Dan satu hal yang saya mau sampaikan, cintai persiapan. Adakan selalu persiapan terhadap apapun yang Tuhan percayakan dalam hidup Anda. Jangan jadi orang yang ketika baca ayat firman Tuhan ini terus kita itu menaruh diri kita itu di tempat yang mudah saja. Ya sudah kalau memang kemenangan di tangan Tuhan, ya sudah kalau gitu biar Tuhan saja yang bergerak, biar Tuhan saja yang bertindak. Tidak, ayat firman Tuhan jelas-jelas berpesan bahwa Tuhan itu mencintai persiapan. Kenapa Tuhan mencintai persiapan? Apakah Tuhan itu perlu dibantu untuk melakukan sesuatu dengan persiapan kita? No, Tuhan tidak perlu bantuan kita untuk melakukan kemenangan. Tuhan mutlak punya kemenangannya. Tuhan itu tidak perlu dibantu manusia. Tetapi kenapa kok firman Tuhan pesankan cintai persiapan? Karena ketika kita tuh mempersiapkan peperangan kita, Anda sedang mempersiapkan hati Anda untuk menerima kemenangan yang Tuhan berikan. Hati yang dipersiapkan itu akan indah ketika kemenangan yang Tuhan berikan itu mendarat di dalam hidup Anda. Maka kemenangan itu akan punya makna. Maka kemenangan itu akan punya alasan. Sehingga ketika kemenangan itu mampir di hidup Anda itu punya alasan kenapa Tuhan kasih Anda kemenangan. Ketika Anda itu tidak siap hatinya, mungkin kemenangan itu juga tidak akan jadi satu hal yang berarti. Mungkin juga kemenangan yang Tuhan izinkan terjadi membuat Anda justru lupa akan Tuhan. Namun hari ini persiapan ini, mari kita mau lihat bahwa Tuhan mau orang-orang benar untuk mulai mempersiapkan hidupnya. Apapun yang Anda sedang kerjakan. Dalam sekolah Anda, dalam pekerjaan Anda, dalam pelayanan Anda. Jangan jadi orang yang ya sudah go with the flow sajalah, nanti biar Tuhan yang berkehendak. Saya setuju dengan kata-kata itu. Tapi izinkan kita memiliki satu standar yang lebih baik. Jangan jadi orang benar yang punya standar itu yang biasa. Taruh standar yang bagus. Kalau memang kita bisa persiapkan sesuatu, mari kita mau persiapkan. Kalaupun Roh Kudus mau intervensi pelayanan kita atau mungkin intervensi apa yang kita kerjakan. Biarkan intervensi Tuhan itu di atas persiapan kita. Jangan jadi orang yang tanpa persiapan terus siap untuk intervensi Tuhan. Mungkin juga ketika nanti Roh Kudus intervensi, Anda juga nanti mungkin bisa salah arti juga. Sehingga kemenangan itu bisa jadi tidak ada artinya juga. Padahal Tuhan mau kemenangan itu punya arti dalam hidup Anda. Ketika saya membaca ayat firman Tuhan ini, saya tuh teringat sebuah quotes lama ya. Yang mengatakan, do your best and God will do the rest. Anda semua pasti tahu quotes ini ya. Ketika saya mengingat akan quotes ini, selalu muncul sebuah skala. Do your best, Anda perhatikan tangan saya. Do your best and God will do the rest. Seakan-akan seperti do your best and God will do the rest. Seakan-akan seperti finishing Tuhan itu seperti yang sedikit itu. Padahal sesungguhnya our best itu justru yang sedikit itu. God will do the rest itu justru yang besar itu. Jadi harusnya skala itu dibalik. Do your best and God will do the rest. Karena sesungguhnya yang terbaik dalam hidup kita pun itu tidak akan membawa perubahan apa-apa tanpa kemenangan yang Tuhan berikan. Yang terbaik dalam hidup kita itu loh. Tidak akan membawa perubahan apa-apa kalau Tuhan tidak memberikan kemenangan dalam hidup Anda sekalian. Hari ini mari sukai, cintai persiapan. Saya akan berikan ilustrasi yang mudah ya. Seseorang yang membuka toko. Katakanlah seseorang yang membuka toko meracang misalnya. Apa yang dia bisa persiapkan? Dia bisa persiapkan, dia cari toko yang mungkin tempatnya yang tidak jauh dari, maksudnya tempat yang di daerah pemukiman. Tidak mungkin kalau orang buka toko, dia buka toko di hutan kan susah. Siapa mau beli kalau di situ? Dia persiapkan tempat sebaik mungkin. Dia persiapkan etalase yang bagus supaya orang bisa melihat dengan mudah. Kemudian dia akan persiapkan item-item yang tepat sesuai dengan tema tokonya. Kalau memang toko meracang ya dia akan jual sesuatu yang sesuai. Sembako mungkin, gula mungkin, sesuatu yang memang untuk kebutuhan sehari-hari. Jangan sampai dia taruh item-item yang salah. Dia jual paku, pasir, malah justru orang datang maka tidak menemui apa yang dibutuhkan. Apalagi yang bisa dipersiapkan oleh seseorang yang membuka toko. Orang itu bisa mempersiapkan kebersihan tempat tokonya. Supaya orang yang datang bisa melihat dan mereka nyaman ketika mereka itu datang ke tokonya. Supaya mereka tidak bau sampah juga. Baunya mesti harum.
Apalagi yang bisa dipersiapkan. Mereka bisa mempersiapkan pelayanan yang baik. Tutur kata yang sopan supaya orang yang datang juga merasa diterima. Itu yang bisa manusia siapkan. Tetapi apakah persiapan itu membuat orang datang lewat mampir dan percaya sama toko Anda? No. Anda butuhkan sesuatu, yaitu Anda butuhkan perkenanan Tuhan. Untuk membuat orang lewat mampir dan percaya dengan apa yang Anda kerjakan. Untuk membuat orang lewat dan suka dengan Anda butuh perkenanan Tuhan. Manusia itu hanya bisa lakukan persiapan yang menurut manusia itu sebaik mungkin bisa kita lakukan. Selebihnya kita hanya bisa percaya kepada Tuhan. Karena itu cintai persiapan. Karena itu jangan tinggalkan persiapan. Raja Daud aja di Mazmur 5. Mazmur 5 ayat yang keempat. Ya itu kalau tidak salah waktu Daud doa pada pagi hari ya. Sesuai tema hari ini ya. Doa pagi. Mazmur 5 ayat yang keempat. Tuhan pada waktu pagi engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu. Wah keren ya. Dan aku menunggu-nunggu. Raja Daud itu paginya itu dia mengatur persembahan. Wow indah sekali ya. Ketika kita lihat ini tuh kayak tidak heran kalau Daud itu kemanapun dia pergi berperang. Daud itu selalu menang. Ya, Daud itu selalu menang karena Daud itu cinta sekali akan Tuhannya. Dan ini satu hal yang tiba-tiba Tuhan mengingatkan saya. Tuhan itu suka loh ditunggu-tunggu. Daud itu mempersiapkan persembahannya di waktu pagi. Karena dia mau menunggu Tuhan. Hari ini jemaat sekalian. Adakah Anda menunggu Tuhan? Atau adakah Anda membiarkan Tuhan menunggu hidupmu? Tuhan itu loh suka kalau ditunggu. Kalau hari ini Anda ada di doa pagi, saya yakin Anda sedang mempersiapkan sesuatu untuk hidup Anda. Saya yakin bahwa Anda hari ini juga sedang mempersiapkan untuk apa yang Anda kerjakan hari ini. Hari ini Anda sudah memulai dengan baik. Mari kita mau perhatikan pesan Tuhan. Jangan tinggalkan waktu-waktu untuk bisa mempersiapkan diri menghadap Tuhan. Daud saja lakukan. Masakan kita tidak lakukan? Kita mau belajar dari Daud. Satu pribadi yang punya karakter yang luar biasa. Dan saya diberkati sekali ketika saya selalu membaca karakter Daud, saya selalu dapat hal-hal yang baru. Poin yang pertama ada simpan, bahwa cintai persiapan. Jangan tinggalkan persiapan, apapun yang Anda hadapi. Dalam pelayanan, pekerjaan, sekuler, studi Anda. Tetap siapkan yang terbaik. Jangan bilang go with the flow. Izinkan go with the flow itu di atas persiapan Anda. Poin yang kedua yang saya mau sampaikan. Daud itu adalah satu figur yang selalu mempersiapkan segala sesuatu dengan baik. Ada satu momen ketika Daud itu dikasih tahu sama Tuhan, Daud, kamu tidak boleh bangun bait suci. Karena tanganmu ini penuh dengan darah. Anakmu nanti Salomo yang bangun bait suci. Ketika Daud diingatkan seperti itu, Daud itu tidak diam saja. Daud itu mengumpulkan kayu arasnya. Tidak hanya mengumpulkan, tapi Daud itu memotong sesuai dengan ukuran bait suci yang Tuhan mau. Daud itu menyiapkan segala sesuatunya. Ada satu hal yang tidak dapat menghentikan hati Daud. Ketika Tuhan bilang kamu tidak boleh bangun bait suci. Oke Tuhan, Daud tidak nantang Tuhan. Daud itu mau taat. Kalau aku tidak boleh bangun bait suci, aku siapkan materialnya. Daud siapkan kayunya. Dikatakan ketika Salomo beranjak dewasa, ketika Salomo itu bangun bait suci dikatakan bahwa tidak ada bunyi gergaji, tidak ada bunyi palu. Segala sesuatu itu plug and play kayak main Lego. Betapa dahsyatnya hati seorang Daud. Dia mempersiapkan segala sesuatunya supaya Salomo bisa mendirikan bait suci dengan mudah. Tapi ada satu hal yang kita mau pelajari. Ketika saya mengerti hal ini, saya jadi paham. Ada satu momen juga ketika Daud ini tiba-tiba kehilangan rasa amannya. Ada satu waktu di mana ketika kita buka di 2 Samuel 24, ya kita baca beberapa saja ya di ayat yang keempat. Saya baca dulu ya. Ayat yang keempat, namun titah raja itu terpaksa diikuti oleh Yoab dan oleh para panglima tentara. Maka pergilah Yoab dan panglima-panglima tentara itu atas perintah raja untuk mengadakan pendaftaran di antara bangsa Israel. Tiba-tiba Daud itu tergocoh hatinya untuk ngitung berapa jumlah bangsa Israel. Ayat yang ke-9. Lalu Yoab memberitahukan kepada raja hasil pendaftaran rakyat. Orang Israel ada 800.000 orang perangnya. Wow.
Saya ulangi, orang Israel ada 800.000 orang perangnya yang dapat memegang pedang. Dan orang Yehuda ada 500.000. Ayat yang ke-10, tetapi berdebar-debarlah hati Daud setelah ia menghitung rakyat. Lalu berkatalah Daud kepada Tuhan, aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini. Maka sekarang Tuhan jauhkanlah kiranya kesalahan hamba-Mu, sebab perbuatanku itu sangat bodoh. Ketika saya baca ayat firman Tuhan ini, saya tidak ngerti loh kenapa kok Daud ini lakukan perhitungan dan Tuhan itu marah. Ya kan? Sampai beberapa kali terlewat pembacaan pertama, pembacaan kedua. Sampai akhirnya di beberapa kali pembacaan saya itu dapati bahwa Daud itu hatinya selalu ingin mempersiapkan Salomo. Bahkan dikatakan bahwa Salomo itu ketika dia mendirikan kerajaan tidak banyak musuhnya. Karena Daud itu mempersiapkan, bahkan Tuhan itu menahan musuh-musuh Daud. Ketika Salomo itu memerintah, dia itu memerintah dengan nyaman. Dan ada satu hal ketika Daud itu di akhir pemerintahannya, ada satu hal yang tiba-tiba Daud kelewatan. Kelewatan apa? Tiba-tiba Daud itu berpikir bahwa aku akan juga memikirkan keamanan pasukan perang dari Salomo. Daud mulai berpikir untuk mengumpulkan pasukannya, berapa banyak jumlahnya. Ternyata ada satu hati Daud yang muncul, yang ternyata tidak Tuhan sukai. Karena ternyata Daud itu tidak secure terhadap hubungan Salomo dengan Tuhan. Daud merasa bahwa aku harus kasih rasa aman, aku harus tak cover keamanan Salomo. Supaya Salomo nanti kerajaannya aman. Tiba-tiba Tuhan marah. Sampai hati Daud dikatakan berdebar-debar. Karena Daud merasa bahwa dia melangkai batasan yang Tuhan berikan. Tiba-tiba Daud merasa rasa amannya itu sama orang-orang perangnya. Dia lakukan persiapan lebih dari percaya kepada Tuhan. Padahal Tuhan mau supaya Salomo punya experience dengan Tuhan seperti Daud punya experience dengan Tuhan. Tiba-tiba Daud itu melangkai platformnya Tuhan untuk berdiri memberikan rasa aman kepada Salomo. Saudara, ada satu hal di mana Daud ini tanpa sengaja masuk di platformnya Tuhan. Sampai Tuhan tuh menegur Daud, tidak boleh seperti ini. Puji Tuhan kalau Daud mau diingatkan dengan berdebar-debar hatinya. Maka itu kalau hati Anda mulai berdebar-debar, mungkin Tuhan sedang ingatkan sesuatu dalam hidup Anda. Hari ini kita mau pelajari. Persiapan itu bagus seperti apa yang saya katakan di poin pertama, cintai persiapan. Tapi jangan tuhankan persiapan Anda sehingga membuat Anda lupa akan Tuhan. Tetap akhiri persiapan Anda dengan lutut yang berdoa. Tetap akhiri persiapan Anda dengan kamar doa Anda. Tetap akhiri persiapan yang terbaik dalam hidup Anda dan mengakui Tuhan atas hidup Anda. Di kitab Mazmur dikatakan Tuhan tuh tidak suka sama kegagahan kuda. Dengan kaki laki-laki Tuhan tuh dari tadi kok nyinggung-nyinggung kuda terus ya. Karena kuda itu lambang pride, lambang kegagahan. Kalau orang zaman dulu punya kuda itu kayak sudah hebat. Tuhan itu tidak suka sama kegagahan kuda. Maksudnya itu Tuhan itu menyukai persiapan yang Anda lakukan. Tetapi Anda harus tahu pasti bahwa jangan persiapan Anda itu menggantikan Tuhan. Saya bukan orang yang, kalau gitu kalau study kita belajar biasa aja lah. Supaya kita ini ya biar Tuhan yang berkehendak. Tidak, saya tetap tekan anak saya supaya berprestasi yang bagus, belajar yang bagus. Tetapi terlebih dari itu jangan lupakan Tuhan. Izinkan punya waktu untuk menaruh Tuhan di akhir persiapan Anda. Mengakui Tuhan atas hidup Anda. Mengakui Tuhan sebagai kepala atas hidup Anda. Dengan begitu Anda tidak pernah meninggalkan Tuhan. Dengan begitu Anda akan tahu ketika kemenangan itu mendarat dalam kehidupan Anda. Anda akan tahu kemana kemenangan itu akan dipakai. Pada orang-orang yang Anda temui. Ketika Anda menyaksikan kemenangan yang Tuhan berikan. Orang-orang tersebut juga akan dimenangkan. Kalau Tuhan berkati Anda, pasti ada alasan kuat kenapa Anda diberkati. Kalau Tuhan sembuhkan Anda, harus ada alasan yang kuat kenapa kok Anda disembuhkan. Kalau Anda sedang sakit, Anda harus tahu kenapa kalau Tuhan hari ini sembuhkan Anda. Pasti Tuhan punya tujuan supaya Anda juga menangkan orang-orang yang hari ini sedang sakit. Sedang bergumul dalam kehidupan mereka. Mari kita mau sadari yang pertama. Cintai persiapan. Jangan pernah jadi orang gampangan. Jangan pernah taruh standar firman itu yang ya gampang-gampang sajalah.
Berkat Tuhan yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Ya sudah, kalau gitu pengertiannya kita tidak usah susah payah, kerjanya santai-santai saja. Toh berkat Tuhan yang menjadikan kaya. No, jangan dengan rendah melihat sebuah firman terus membuat standar kita menjadi rendah. Kita harus lakukan terbaik yang bisa kita lakukan. Berkat Tuhan yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Bukan dengan kita mengurangi effort kita. Tapi dengan kita itu dengan diberkati Tuhan, berkat Tuhan itu tidak membuat kita itu bocor berkatnya. Hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Kita mau belajar taat. Tuhan, aku mencintai persiapan. Kalau hari ini, jemaat doa pagi, Anda datang di hadapan Tuhan. Saya tahu Anda sedang mempersiapkan sesuatu dalam hidup Anda. Saya tahu bahwa hari ini Tuhan sedang menyiapkan hati Anda. Supaya sebentar lagi Tuhan izinkan kemenangan untuk ada dalam hidup Anda. Mari kita mau sama-sama menyembah Tuhan sekali lagi. Tuhan Yesus memberkati. Tiada pernah Thank you Jesus. ku ragukan Ya Tuhanku Yesus. kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Yes. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Thank you Holy Spirit God. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Katakan walau 1000 rebah. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, Yes Jesus. takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Thank you Holy Spirit. Walau Kekuatan kami hanya daripadamu. Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Mau sekali katakan. Walau 1000 rebah di sisiku, Biar Tuhan tetap menjadi Allah dalam hidup kami. Biar Tuhan menjadi Allah dalam apapun yang kami lakukan. Dalam apapun yang kami perbuat. Biar hanya Yesus yang utama. Tidak tergantikan oleh apapun. Sebab Yesus sertaku. Mari sekali lagi dari awal jemaat Tuhan sama-sama katakan. Tiada pernah Oh Holy Spirit God. ragukan kasih setiamu. Mari Allah Roh Kudus menjamah setiap hati ya yang saat ini datang di hadapan Tuhan. Saya tahu bahwa ketika Anda menunggu Tuhan, Tuhan hadir dalam hidup Anda. Tuhan hadir dalam keseharian Anda. Kami dibiatakan ya Ralamas. Munamatakana ya Rama, mari buka hatimu. Meski langit tampak suram, awan
dan gelap pun menghadap. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Mari setiap jemaat Tuhan katakan dengan penuh iman. Walau 1000 rebah di sisiku, aku akan tetap berdiri. Kau tetaplah Allah, Bukan karena aku kuat, tapi karena Tuhan baik atas hidupku. Tapi karena Tuhan berkenan atas hidup setiap kami. Gimana patakan ya Ralamas, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Come on, katakan. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Yes. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Mari sembah Yesus. Mari Allah Roh Kudus, bajak setiap tanah hati kami. Bajak setiap tanah hati kami supaya kami tidak jadi orang-orang yang santai-santai saja. Kami mau kerjakan bagian kami yang sebaik mungkin. Mari berdoa dalam roh. Minta Roh Kudus hadir. Minta Roh Kudus hadir dalam ruang doa Anda. Kami cinta Engkau Tuhan. Kami cinta Engkau Yesus. Jangan pernah tinggalkan kami. Apapun yang kami lakukan, jangan pernah tinggalkan kami, Allah Roh Kudus. Aku minta ya Allah Roh Kudus, berjalan bersama dengan kami. Jangan pernah tinggalkan kami, Allah Roh Kudus. Tuntun kami dalam keseharian kami. Tuntun kami supaya kami tidak salah berjalan. Tuntun kami supaya kami tidak salah berkata-kata. Tuntun kami supaya kami tidak salah bertutur kata. Supaya hidup kami benar, Tuhan. Supaya ketika kemenangan itu Tuhan taruh dalam hidup kami. Kami tidak lupakan Tuhan. Kami tidak jadi fasik Tuhan. Kami tidak jadi orang lupakan Tuhan. Kami mau tetap taruh dalam hidup kami, dalam hati kami. Bahwa kemenangan itu perkenanan Tuhan. Bukan karena usaha kami. Bukan karena hebat dan kuat kami. Tapi karena apa kata Tuhan. Thank you Holy Spirit. Karena begitu indah hari ini. Engkau berbicara seperti apa yang Engkau mau katakan. Berbicara lebih dalam Tuhan. Tidak hanya hari ini, tidak hanya saat ini. Tapi sepanjang hari. Menyertai setiap jemaat Tuhan. Kemana mereka melangkah. Kemana mereka berjalan. Cepat Tuhan. Siaplah akan penyertaan Tuhan. Dan lihat apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup Anda. Terima kasih Allah Roh Kudus. Engkau sungguh berharga. Engkau sungguh mulia. Kami cinta Engkau. Kami bersyukur buat hari ini. Roh Kudus Allah yang mulia. Selalu seperti ini. Ketika Tuhan hadir, saya tahu ada sesuatu yang diubahkan dalam hidup Anda. Terima kasih buat hari ini. Mari kita mau angkat tangan kita. Kita mau terima berkat yang daripada Tuhan. Jemaat doa pagi, terimalah berkat kasih karunia Allah Bapa, Allah Putra, Roh Kudus. Hikmat, marifat, penyertaan, tuntunan, bimbingan, dan pimpinan. Supaya setiap perkataan Anda tidak menjadi perkataan yang hilang di udara. Tetapi menjadi perkataan yang penuh dengan kuasa. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Supaya setiap rancangan-rancangan Anda sekalian menjadi rancangan yang terjadi
Dan bukan rancangan yang hilang begitu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima berkat Tuhan. Kami terima kemurahan Tuhan. Mulai saat ini, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Sampai jumpa di doa pagi pada minggu mendatang. Tuhan Yesus memberkati.